Hai guys, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya. Video kami kali ini merupakan lanjutan dari video kami sebelumnya mengenai wisata sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa. Masih berlokasi di Jakarta Utara, yakni sebuah pelabuhan penting di Indonesia yang syarat dengan sejarah. Pelabuhan ini merupakan pengganti dari Pelabuhan Sunda Kelapa yang dianggap sudah tidak layak untuk melayani kapal-kapal yang berukuran besar. Nah, kalian tentu sudah bisa menebak pelabuhan mana yang kami maksud. Ya, ini dia, Pelabuhan Tanjung Priok. Beralamat di Jalan Pelabuhan Raya Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan paling sibuk di Indonesia. Pelabuhan ini juga ditetapkan sebagai salah satu objek vital nasional oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pelabuhan ini menjadi urat nadi pendukung perekonomian nasional. Pelabuhan Tanjung Priok mulai dibangun tahun 1877 oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Landsberg dan selesai pada tahun 1883 untuk menggantikan Pelabuhan Sunda Kelapa yang mengalami pendangkalan. Pembangunan pelabuhan ini pun menelan dana 20 juta gulden. Namun, Pelabuhan Tanjung Priok baru resmi beroperasi pada tahun 1886. Memiliki luas pelabuhan 20 hektar dengan panjang dermaga 1.200 meter. Karena arus keluar masuk kapal yang semakin banyak, membuat pelabuhan ini harus diperluas. Pada tahun 1914, pelabuhan kedua pun dibangun pada masa Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Ideen-Burg dan selesai tahun 1917. Pelabuhan ini menghabiskan dana 21 juta gulden. Selain pelabuhan, pemerintah Hindia Belanda juga membangun stasiun kereta Tanjung Priok yang menghubungkan Batavia dengan Bogor. Tempat-tempat penyimpanan dan pergudangan juga dibangun pada masa ini, seperti kilang minyak dan batu bara. Dengan beroperasinya pelabuhan pertama dan kedua, membuat frekuensi perdagangan dan lalu lintas barang terus meningkat. Membuat Pelabuhan Tanjung Priok harus diperluas lagi dengan membangun pelabuhan ketiga pada tahun 1921. Namun sempat terhenti karena wabah malaria. Pembangunan dilanjutkan pada tahun 1929 dan selesai tahun 1932. Pada masa pendudukan Jepang, Pelabuhan Tanjung Priok dikuasai Jawa Unko Kaisha yang berada di bawah Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Kondisi pelabuhan sebagian rusak, khususnya sengaja dirusak oleh Belanda yang menyerah kepada Jepang 7 Maret 1942. Agar pelabuhan dapat dioperasikan, Jepang memperbaiki gudang penyimpanan, dermaga, pengerukan alur, pembersihan alur dari ranjau, perbaikan jalan dan lain-lain. Pasca Jepang kalah Perang Dunia Kedua, Pelabuhan Tanjung Priok dikuasai oleh NICA atau yang disebut dengan Netherlands Indies Civil Administration, bentukan sekutu, dengan salah satu anggotanya adalah Inggris. Lantas Inggris pun sempat berkuasa di Batavia hingga lahirnya Perjanjian Meja Bundar atau KMB 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Dengan demikian, pasca perjanjian tersebut, akhirnya kemerdekaan Indonesia diakui secara internasional. Dan Pelabuhan Tanjung Priok dikembalikan hak pengelolaannya kepada KPM yang merupakan sebuah perusahaan pelayaran Belanda yang menyediakan jasa pelayaran antar pulau di Hindia Belanda. KPM masih memiliki hak pengelolaan pelabuhan berdasarkan konsesi selama 75 tahun sejak tahun 1877. Yang berarti KPM masih memiliki hak pengelolaan sampai tahun 1952. Pada tahun 1952, Pelabuhan Tanjung Priok resmi diserahkan ke Indonesia dan sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan, Jawatan Perhubungan Laut melalui Badan Pengusahaan Pelabuhan atau BPP. Nah, itu tadi sedikit perjalanan panjang lahirnya Pelabuhan Tanjung Priok, guys. Di usianya yang sudah lebih dari 1 abad, kini Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan paling besar yang dimiliki negeri ini. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor maupun barang antar pulau. Pelabuhan Tanjung Priok menangani lebih dari 30% komoditi non-migas Indonesia dan 50% dari seluruh arus barang yang keluar masuk Indonesia. Karenanya, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi barometer perekonomian Indonesia. Pelabuhan ini memiliki luas 929,55 hektar dengan total panjang dermaga 16.775 meter dengan kedalaman kolam 6-14 meter.
Sementara untuk kapasitasnya nggak main-main nih guys, yakni 11,5 juta 20 foot equivalent units atau TEUs yang menjadikannya sebagai pelabuhan paling besar di Indonesia. Tanjung Priok sendiri sebenarnya bukan satu pelabuhan saja, melainkan ada beberapa pelabuhan lagi di dalamnya dalam satu kawasan. Pelabuhan-pelabuhan tersebut kerap disebut sebagai terminal. Secara garis besar ada 8 terminal di Tanjung Priok, antara lain 1 Terminal 1, 2 Terminal 2, 3 Multi Terminal Indonesia atau MTI, 4 Terminal 3, 5 Jakarta International Container Terminal atau JICT 1 dan 2, 6 Mustika Alam Lestari, 7 Terminal Peti Kemas Koja, 8 Car Terminal. Berdasarkan data Container Port Performance Index atau CPPI versi 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Pelabuhan Tanjung Priok menempati posisi 23 terbaik dunia dari 405 negara. Padahal di tahun 2022, Pelabuhan Tanjung Priok menempati posisi 281. Wow, luar biasa, naik 258 peringkat. Sementara untuk wilayah ASEAN, pelabuhan ini menempati posisi terbaik ketiga di belakang Pelabuhan Tanjung Pelepas Malaysia dan Pelabuhan Singapura. Dalam perjalanannya lebih dari 1 abad, tentu banyak momen-momen bersejarah yang tercatat di pelabuhan ini. Salah satunya, 9 April 2017, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pelabuhan Tanjung Priok kedatangan kapal kontainer raksasa CMA CGM Titus berkapasitas 8.500 TEUs dengan berbobot 95.367 ton dan panjang 335 meter. 31 Oktober 2022, juga untuk pertama kalinya Pelabuhan Tanjung Priok kedatangan kapal kontainer lebih raksasa lagi CMA CGM Alexander von Humboldt berkapasitas 16.000 TEUs dengan bobot 187.624 ton dengan panjang 396 meter yang merupakan salah satu kapal kontainer terbesar di dunia. Oh ya guys, pada saat kami mengunjungi pelabuhan ini, kebetulan sedang ada kapal perang negara Italia yang sedang bersandar. Kami pun sedikit mengabadikannya lewat foto. Tapi perlu diingat, berhubung dermaganya merupakan area terbatas, jadi fotonya diambil dari jarak jauh ya guys. Oke guys, itu tadi sedikit review kami saat mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta Utara. Mudah-mudahan bisa menghibur dan menambah wawasan kita semua ya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika kalian suka dengan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.